Ya, baik. Terkait dengan misi manusia, yang mana Allah menciptakan manusia itu dari masa ke masa, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia menjelang hari kiamat gitu, misinya sama, yaitu Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka buminya gitu ya. Nah, saudara, artinya Allah menciptakan manusia itu by design, dengan perencanaan yang luar biasa, dengan keagungan dan kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan manusia itu tujuannya agar bisa menjadi menjalankan fungsi kepemimpinan di atas muka bumi ini, ya. Dan itu disebut dengan khilafah, ya. Jadi khilafah tidak melulu kita artikan sebagai sebuah gerakan yang oleh zaman sekarang itu dianggap sebagai radikal dan lain sebagainya. Tapi ini dalam artian manusia memiliki peranan menjalankan fungsi kekhalifahan. Ya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian ibadah itu yang dimaksud adalah bermakna luas, yaitu bagaimana menjadikan manusia sebagai insan yang bertakwa. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah juga berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb, Tuhan yang menciptakanmu, ya, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu telah diciptakan Allah, dan mereka juga diperintahkan untuk menyembah Allah. Mudah-mudahan atau semoga kamu menjadi insan yang bertakwa. Nah, dengan takwa inilah Allah memberi gelar manusia itu dari masa ke masa, ya, bagi manusia yang menyadari akan fungsi dan tujuan penciptaan dirinya oleh Allah, maka akan diberi dia kemuliaan oleh Allah yang disebut dengan izzah, kemuliaan. Nah, selanjutnya manusia yang telah mendapatkan kemuliaan inilah yang pantas mengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika malaikat, ya, bertanya kepada Allah tentang penciptaan manusia, maka Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Ya. Baik saudara, itu landasan atau dasar dari penciptaan manusia oleh Allah. Ya. Kemudian mengenai tugas kekhalifahan itu adalah memakmurkan bumi, ya, dan memeliharanya. Jadi bumi ini Allah ciptakan, ya, untuk manusia bisa memakmurkannya, ya, memakmurkan kehidupannya, melestarikan sumber dayanya, dan memelihara potensi-potensi sumber daya alamnya, dan menghindari pengerusakan terhadap bumi itu sendiri. Maka ketika manusia menjalankan dua tugas utama ini, maka ia telah disebut menjalankan tugas sebagai khilafah atau orang yang disebut sebagai khalifah. Saudara, kemudian ini penjelasan terkait dengan bagaimana manusia memakmurkan bumi.
Ya, dari masa ke masa, ya, sampai akhir zaman, tugas manusia tidak berubah. Itu bagaimana ia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dengan cara membangunnya, bukan merusaknya. Jadi peradaban manusia dalam konsep sejarah kebudayaan atau sejarah peradaban Islam adalah peradaban yang membangun, bukan peradaban yang merusak. Ya, maka sesungguhnya Allah juga menyiapkan bumi, telah menyiapkan bumi untuk ditinggali oleh manusia. Nah, ini berbagai dalil, ya, dalil nakli yang ada di Al-Quran tentang bagaimana Allah menciptakan bumi diciptakan dalam 4 hari, sementara langit diciptakan 2 hari. Kemudian artinya penciptaan bumi oleh Allah itu dalam secara bilangan hari itu membutuhkan hari yang lebih lama dibanding menciptakan langit yang mana 2 hari. Kemudian ya manusia disiapkan berbagai keperluannya di bumi ini. Ya, seperti kita minum, seperti kita makan, seperti cahaya, kita membutuhkan oksigen. Itu sudah Allah siapkan, Allah sediakan semuanya di muka bumi ini tanpa membayar sepeser pun. Ya, hanya Allah menuntut bagaimana manusia itu betul-betul hanya beribadah atau menyembah kepada Allah tanpa mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Dan kemudian bumi ini juga Allah hamparkan, ya, dilengkapi dengan pasak-pasaknya. Ada gunung-gunung, ya, ada gunung api, gunung yang tidak berapi, yang semuanya itu ya bisa dianalogikan sebagai pasak bumi, menjaga keseimbangan bumi, ya, menjaga bumi atau menjaga lingkungan dari terpaan angin secara langsung. Nah, dan itulah yang kemudian kita bisa lihat, kita tadaburi dalam penciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, dalam ayat lain yang sudah populer kita dengarkan, ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kemudian saudara, secara fasilitas atau secara sarana, bumi telah Allah limpahkan dengan berbagai fasilitas, ya, diantaranya ada air, ya, air hujan yang turun dari langit. Padahal air itu tadinya menguap dari bumi, dari laut yang secara rasanya itu asin, tapi ketika ia menjadi hujan, air tersebut berubah menjadi air tawar yang menyejukkan. Berbagai kebun-kebun yang berisi buah-buahan, yang mustazirat, yang 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 tumbuh, ya, menghasilkan buah-buahan yang rasanya enak, kemudian bisa mengenyangkan manusia. Berbagai binatang ternak, ya, yang bisa dan siap dikonsumsi oleh manusia, ya, tidak hanya dagingnya, bulunya bisa digunakan untuk pakaian, susunya untuk diminum, bahkan tenaganya bisa digunakan untuk tunggangan. Dan orang yang memilikinya seperti kuda itu juga dikategorikan ia memiliki perhiasan atau harta yang bisa dia jual, yang bisa menjadi identitasnya, ya. Nah, kemudian ada udara untuk bernapas, angin untuk tanaman, dan juga kapal bisa berlayar dengan adanya angin tersebut. Ya, kalau sekarang bagaimana fungsi udara dengan pesawat? Pesawat tidak bisa berjalan kalau tidak ada udara atau tidak ada angin. Ya, sehingga ketika pesawat kapal terbang melewati ruang yang hampa udara, maka terjadi turbulensi. Pesawat tersebut tiba-tiba anjlok, turun secara drastis, karena tidak ada angin atau udara yang disedot oleh turbin pesawat, dan itu yang menjadi pesawat didorong bergerak maju ke depan. Ya, selanjutnya, saudara, nah, jadi tugas manusia itu adalah membangun materi, ya, membangun materi dan rohani. Artinya
bumi ini ya kita makmurkan, kita bangun ya dengan fisik dan non fisik ya. Fisiknya berupa gedung, sarana prasarana ya, jalan ya, perkebunan, pertanian. Namun ya non fisiknya, rohaninya yaitu spiritual yang melahirkan akhlak yang lurus, yang melahirkan kesantunan dalam bertindak. Nah, karena materi dibangun tanpa adanya pembangunan rohani, saudara, maka itu akan melahirkan kerusakan. Ya, sebagaimana kita lihat bagaimana Qarun dihancurkan, ditenggelamkan Allah ke dalam bumi beserta hartanya karena dia hanya membangun materi, tidak membangun spiritualnya, tidak membangun keberagamaannya dan ibadahnya kepada Allah, sehingga akhirnya materi itu yang Allah tenggelamkan bersama dirinya ke dalam tanah. Kemudian bagaimana juga Fir'aun yang memiliki bala tentara yang kuat, militer yang kuat, namun tidak memiliki rohani, tidak memiliki ketundukan, ya, rasa ketundukan kepada Allah sebagai Sang Pencipta, yang telah memberinya kekuasaan, yang telah memberinya harta berlimpah. Ketika ia melupakan rohani tersebut, maka Fir'aun dan bala tentaranya juga Allah tenggelamkan di Laut Merah. Maka saudara, ya, hari ini atau mungkin esok-esok ya, kita akan melihat banyak orang yang sibuk dengan pembangunan materi, gedung-gedung ya, berbagai keperluan ya, benda-benda teknologi dan ekonomi, namun lupa dengan pembangunan rohani, maka hal itu bisa saja akan menjadi penyebab kehancuran manusia. Maka saudara, peradaban itu kalau kita lihat dari segi fisiknya ada dua. Yang pertama peradaban materi. Manusia bisa membangun materi ya, secara keilmuannya dia bisa membangun gedung-gedung tinggi, bisa membangun peralatan-peralatan yang canggih ya, teknologi-teknologi yang high-tech, yang berteknologi tinggi ya. Sejak dulu manusia sudah berperadaban secara materi yang tinggi. Ya. Jadi kalau kita lihat teknologi ya secara zamannya, sesuai dengan ukuran zamannya, maka boleh jadi teknologi yang di zaman dulu itu sudah canggih, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan zamannya. Di antaranya kaum Ad, mereka sudah memiliki keahlian dalam membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kaum Samud ya terkenal ahli dalam memotong batu-batu besar di lembah, kemudian dijadikan berbagai keperluan dan alat-alat yang berguna pada waktu itu. Fir'aun membangun pasukan yang sangat kuat, ya, pasukan yang sangat kuat. Saking kuatnya Fir'aun jadi lupa diri, maka ia mengatakan dialah Tuhan. Ya, nauzubillah min dzalik. Ada lagi kaum penyembah matahari, kaum Sabak yang membuat bendungan besar, ya, yang membuat bendungan besar. Dengan bendungan itu ya bisa mengairi persawahan, mengairi pertanian, dan negeri Sabak pada waktu itu terkenal dengan tanamannya, dengan pertaniannya yang subur dan menghasilkan hasil panen yang luar biasa. Ya. Namun, saudara, untuk menopang dan melandasi pembangunan materi itu, ya mutlak syaratnya diperlukan rohani yang kuat bagi manusia, sehingga ya manusia itu tetap berada dalam koridor akhlak, koridor perilaku yang tinggi sebagai landasan peradaban materi tersebut. Karena dari sejarah-sejarah masa lalu, dari sejarah peradaban manusia, ketika mereka hanya mengandalkan pembangunan dalam bidang fisik, dalam bidang materi, tanpa didasari dengan pembangunan dalam bidang rohani, pembangunan dalam bidang tauhid, dalam bidang akidah, maka akhirnya yang terjadi adalah kehancuran. Nah, namun apabila manusia memperhatikan pembangunan rohani tersebut, maka jika rohani itu kuat, maka peradaban yang dibangun sangat kokoh dan dapat bertahan dalam masa yang panjang. Jadi saudara,
kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun peradaban dunia, ya, tidak dimulai dari pembangunan fisik, tapi dimulai dari pembangunan rohani atau pembangunan spiritual yang kemudian kita kenal dengan tauhid, akidah, dan mengamalkan ajaran Islam sebagai bukti bahwa manusia itu menghambakan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara yang berbahagia, ya, bagaimana peradaban Islam pertama yang dibangun oleh Rasulullah, ya, kita lihat bagaimana Rasulullah memimpin pembangunan kota Madinah, ya, yang dilengkapi pertama itu sekali adalah masjid. Masjid sebagai pusat ibadah, ya. Apa gunanya masjid? Untuk membangun akhlak, untuk membangun perilaku moral manusia yang berdasarkan pada keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, ya. Dan masjid juga digunakan sebagai pusat untuk mewujudkan atau memanajemen, ya, potensi-potensi kepemimpinan umat Islam pada masa itu. Di antaranya masjid digunakan sebagai tempat musyawarah, kemudian tempat mengatur strategi militer, tempat pendidikan, tempat pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kota Madinah, ya, di zaman Rasulullah SAW juga terlihat dibangunnya pasar sebagai pusat perekonomian. Ya. Kemudian adanya ikatan internal umat Islam, ya, dengan saudaranya, yang ini disebut dengan mu'akhah, ya, ta'akhi, melahirkan rasa persaudaraan yang kuat karena dilandasi keimanan, ya, sesama muslim, dan itu disebut dengan ukhuwah. Kemudian lagi saudara, ya, ikatan internal juga dilakukan dengan orang yang berada di luar agama Islam. Seperti Madinah itu terkenal dengan adanya kaum atau orang Yahudi. Mereka juga diikat dengan perjanjian di mana mereka harus berjanji, berkomitmen untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tidak mengganggu, apalagi berkhianat dengan musuh-musuh, ya, yang siap menyerang kapan saja pada waktu itu. Ya. Kemudian adanya ikatan eksternal, ya, dengan orang-orang yang berada di luar Madinah. Kemudian adanya pasukan Islam yang tersusun rapi. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal, menjadi pondasi peradaban dan perkembangan kebudayaan Islam, ya, sampai kemudian kita mengenal ada Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada Utsmaniyah, dan lain sebagainya. Maka saudara, ya, bangunan yang akan menjadi ciri Islam, ya, ya, yang kemudian kalau kita lihat itu ada Masjid Hagia Sophia di Turki, ya, yang dulunya berasal dari gereja, ya. Kemudian munculnya ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan peradaban ataupun kebudayaan manusia, berkembang pesat, ya, ya, menggabungkan antara filsafat Yunani dengan metode riset Islam dalam konteks ilmu-ilmu sains, ya. Kemudian adanya bahasa Arab, ya, menjadi bahasa utama dunia, ya. Kemudian perekonomian di negara-negara maju di masa kejayaan Islam itu sangat berkualitas perekonomiannya, bisa membantu dan meringankan beban orang-orang yang hidup di bawah kesejahteraan. Sehingga akhirnya rakyat sejahtera dan hukum ditegakkan. Bahkan kita melihat bagaimana di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, semua masyarakat itu sudah sejahtera. Namun Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak berfoya-foya. Dia tidak bersenang-senang. Dia mengutamakan bagaimana kepentingan rakyat itu benar-benar tersalurkan, bagaimana keperluan rakyat itu lebih diutamakan. Nah, dan kemudian penegakan hukum yang tidak pandang bulu atau tidak tajam ke bawah. Penegakan hukum ini sudah diletakkan fondasinya sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ia mengatakan bahwa jika saja
Fatimah mencuri. Ya, Fatimah adalah anak kandungnya, putrinya yang sangat disayanginya. Ya, namun apabila Fatimah yang mencuri, maka akan kupotong tangannya. Begitu tegaknya hukum dalam peradaban Islam yang sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara, maka tugas kita ya sebagai kaum muslimin di zaman sekarang itu atau orang-orang yang mengikuti jejak para leluhur ya, jejak para pahlawan yang telah berjuang bagaimana menjadikan Islam sebagai manhaj, sebagai metode kehidupan, sebagai way of life ya, yaitu kita harus memelihara ya peradaban Islam yang gilang-gilang itu lebih sukar daripada membangunnya. Kenapa? Peradaban dan akhlak yang sudah dibina atau yang sudah dibangun seharusnya harus dipelihara agar tetap kokoh, bukan dirusak. Nah, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana para rahib yang mengadakan rahbaniyah untuk mencari ridha Allah, ya ternyata tidak dapat memelihara dengan pemeliharaan yang benar. Ya, para rahib, para pendeta di zaman dulu, mereka bersunyi-sunyi di tempat ibadah, mengasingkan diri dari kehidupan dunia. Tapi ternyata di dalam Islam bukan itu cara yang tepat. Memelihara kehidupan dan peradaban itu adalah dengan kita terlibat berpartisipasi dalam kehidupan itu, sambil terus bersabar dan berusaha untuk menyeru kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, maka saudara, tugas generasi, ya, tugas kita adalah bagaimana menjaga peradaban yang sudah dibangun oleh para pahlawan, para sahabat, dan Nabi SAW itu adalah dengan mencamkan sekali lagi firman Allah yang berbunyi wala tufsidu fil ard ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ya sesudah Allah memperbaikinya. Nah, karena kita harus belajar dari sejarah bagaimana kaum Sabak yang disebut Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi kemudian dihancurkan dengan jebolnya bandungan sehingga negeri Sabak pada waktu itu dihantam oleh banjir bandang. Padahal sebelumnya Allah memuji negeri itu dengan sebutan negeri yang baik, ya, negeri yang baik dan mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Namun ketika mereka melupakan sendi-sendi spiritual, sendi-sendi ruhaniah, maka yang terjadi adalah kehancuran. Ya, maka saudara, ya kita lihat secara global mulai dari tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian penyebab dari kehancuran suatu bangsa. Jadi dihancurkannya negeri yang sangat kokoh oleh Allah itu karena dosa-dosa mereka. Dalam Al-Qur'an ya Allah tegaskan juga zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan ya di darat dan di laut oleh ulah tangan manusia. Dan kemudian Allah ganti kaum tersebut dengan kaum yang lain, kaum yang lebih baik, ya. Negeri yang semula aman dan sejahtera tapi kemudian diliputi ketakutan dan kelaparan, ya. Perumpamaan kehancuran mereka seperti kebun yang hampir panen kemudian dihancurkan seperti sudah dipetik atau sudah kering. Seperti jagung kalau sudah dipetik itu maka lama-kelamaan dia akan kering, layu, dan akhirnya mati. Jadi, saudara, kehancuran itu sekali lagi disebabkan oleh rusaknya jiwa manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum ya yang tadinya keadaan kaum itu baik, yang tadinya keadaan kaum itu normal ya, dalam keadaan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mereka keadaan itu bisa berubah menjadi buruk, keadaan itu bisa berubah menjadi menyedihkan,
itu bukan karena Allah, tapi karena ulah dari manusia itu sendiri. Maka saudara, inilah yang harus kita camkan, bagaimana memahami bahwa peradaban atau kebudayaan Islam itu adalah bersendikan pada tauhid, bersendikan pada nilai-nilai spiritual yang kokoh, bersendikan pada penanaman nilai-nilai rohani yang menjadi ya penjamin keberlangsungan kehidupan manusia itu, ya di samping ia juga membangun materi, membangun sarana dan prasarana. Itu semua harus dikuatkan, ya, harus bersendikan pada akidah dan keyakinan yang kuat. Kalau tidak demikian, banyak sejarah, banyak kaum yang sudah ya Allah hancurkan dan Allah ganti dengan kaum yang lain karena mereka melupakan pembangunan dalam bidang rohani. Intinya, saudara, ya kebudayaan atau peradaban Islam itu yang kita inginkan, yang kita maksudkan adalah kebudayaan yang berdasarkan pada sendi-sendi tauhid. Nah, dalam prosesnya kebudayaan ya dari masa ke masa, perkembangan sejarah kebudayaan Islam itu berproses, berdinamika. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ya. Dan kita bisa melihat, mempelajari nanti bahwa kehancuran atau keruntuhan berbagai dinasti-dinasti yang ada itu umumnya disebabkan oleh lupanya mereka dengan spiritual, lupanya mereka dengan membangun aspek-aspek rohani. Ya, kalau secara fisik mereka bisa maju, mereka bisa kokoh, tapi ketika aspek rohani mereka lupakan, akhirnya terjadilah kehidupan yang keropos, yang suatu waktu bisa hancur, ya, dikarenakan mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Jadi demikian dulu dari Bapak untuk semacam alasan, ya, semacam alas, ya, pada materi sejarah kebudayaan Islam ini. Untuk selanjutnya, saudara mendiskusikan topik pertama yang sudah dibagi, dan kemudian petugasnya atau penanggung jawabnya kelompok 1 juga sudah saudara bagi. Demikian dari Bapak akhiri presentasi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam